Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak. Rames. Kami dari media Opini Publik. Yang pertama silaturahmi dengan SMP Negeri 1 Cikajang ini. Yang kedua mungkin ada beberapa hal yang harus terkait dengan tahun ajaran baru Pak. Tahun ajaran baru 2025-2026, kuotanya berapa, terus penerimaannya yang diterima berapa, sistem penerimaannya seperti apa, sistem pendaftarannya. Kesatu itu. Yang kedua, program unggulan daripada sekolah SMP Negeri 1 ini sehingga sangat menarik warga masyarakat Cikajang ingin menyekolahkan ke SMP 1 ini. Yang ketiganya yaitu masalah MPLS, ya masalah MPLS itu yang telah dilaksanakan 1 minggu ke belakang melibatkan dari instansi mana saja. Itu terus yang keempat mungkin MBG ya, makanan gizi gratis itu suatu program dari presiden kita ya Pak, dari Bapak Prabowo. Mungkin itu yang kami ingin konfirmasikan kepada Bapak. Nama dan ini. Nama saya Asep Ramdan Faturrahman, SPD. Kalau di sekolah ini biasanya dipanggil dengan nama Pak Ramdan. Pak Ramdan. Iya. Dan ini kawan saya Pak Koko, Koko Pendi Komunan SPD. Kebetulan kalau 2 tahun sekarang kami ini dipercaya saya pribadi sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kesusilaan, sementara Pak Koko sebagai kasih kurikulum PKS kurikulum. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, pertama-tama saya juga bersyukur bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Untuk masalah PPDB, yang pertama PPDB ini kami laksanakan sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati, sesuai dengan SK. Namun untuk jumlah rombel kami mengacu pada petunjuk dari dinas yang sudah di SK-kan. Jadi SMP 1 Cikajang ini termasuk 26 sekolah yang setiap tahunnya membludak untuk jumlah pendaftar. Nah, sehingga kepala dinas itu memberikan kewenangan atau memberikan kesempatan supaya tidak ada permasalahan setelah dibuka penerimaan. Dan untuk yang 26 sekolah itu khususnya, umumnya semua SMP juga sama, jadi diminta untuk mengajukan jumlah rombel. Jumlah rombel berapa, per kelasnya berapa. Nah, kalau sesuai aturan harusnya 32 betul. per rombel. Nah, namun karena jumlah pendaftar di SMP Cikajang itu ya selalu membludak, akhirnya kami mengajukan 40 siswa per rombel, dan itu alhamdulillah sama Pak Kepala Dinas diberikan izin sesuai dengan yang tertera di SK. Akhirnya kami menerima 440 siswa. Ya, berapa rombel? 11 rombel. 11 rombel. Ya, jadi satu rombelnya 40 orang. Nah, untuk teknis pelaksanaannya sama, kami juga mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan atau juknis yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati ataupun arahan dari Kepala Dinas. Pertama, kami menggunakan aplikasi. Jadi tahapan sosialisasinya kami laksanakan mulai dari tahapan sosialisasinya kami laksanakan secara online dan offline. Nah, offline kami mengundang warga SD yang ada di sekitar Kecamatan Cikajang untuk menyampaikan informasi terkait PPDB itu. Kami mengundang di sini. Waktu itu kalau tidak salah tanggal 4 Juni. 4 Juni. Nah, sampai di sana kami merasa belum cukup nih, karena orang tua mungkin ketika mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru kelasnya
mungkin ada yang kurang. Jadi kami juga membuka layanan langsung kalau ada yang mau bertanya. Plus anak-anak OSIS di sini kebetulan mereka punya IG. Jadi mereka membuat video-video tentang PPDB untuk SMP 1 Cikajang. Karya mereka asli gitu, ya. Nah, itu untuk sosialisasi. Nah, di tahapan pendaftarannya kami menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Pemda, khususnya oleh dinas. Walaupun dari segi kapasitas atau keunggulan dari aplikasi itu masih dirasa kurang, namun karena ingin ada yang disebut dengan keterbukaan dan kami mengikuti itu, kami menggunakan aplikasi itu, alhamdulillah. Walaupun dari segi aplikasi yang tadi belum sempurna dan ya, tapi secara garis besar 70% itu kami anggap itu sangat membantu, sangat baik. Apa yang kurang baiknya, aplikasi itu belum bisa menerima upload data. Jadi kami sebagai panitia harus mencocokkan data siswa yang daftar di online dengan berkas yang dikirim. Nah, kan idealnya pakai, kalau di aplikasi udah ada nih uploadnya, ini nama siswanya, jadi bisa di cross check. Nah, itu belum bisa terlaksana. Tapi walaupun secara offline cek data, alhamdulillah online-nya sangat membantu. Bahkan pada saat pendaftaran ulang terakhir, kami itu langsung diperiksa oleh inspektorat, datang ke sini. Kami juga dicecar pertanyaan mengenai PPDB. Alhamdulillah semuanya sesuai dengan arahan SMP 1 Cikajang. Laporan-laporannya, data-datanya otentik, semuanya kami serahkan ke inspektorat, dan inspektorat sangat mengapresiasi. Jumlah pendaftar tahun ini ada sekitar 400, kalau di online 499 orang. Dan yang diterima 440. Iya. Jadi ada 59 orang yang ya harusnya diterima di pilihan kedua sesuai dengan pilihan mereka pertama waktu mendaftar. Dan untuk yang orang tua tidak bisa mendaftar secara online di rumah atau di SD oleh gurunya, mereka datang ke sini dan kami dengan sukarela membantu mereka. Insya Allah, alhamdulillah. Sementara untuk MPLS, alhamdulillah MPLS juga sama Pak ya, sesuai dengan arahan dari Bupati, dari Kepala Dinas. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk kesehatan remaja, anak-anak. Sementara untuk masalah kenakalan remajanya, biasanya kami berhubungan dengan Kapolsek. Tahun ini kami ingin sedikit berbeda karena kami ingin mendatangkan mungkin agak sedikit framing dengan istilah barak gitu. Nah, sehingga kami tahun sekarang bekerja sama dengan Babinsa, dengan Koramil. Nah, jadi yang datang ke sini tuh Koramil. Tapi Pak Kapolsek waktu hari Senin kemarin langsung datang ke sini bertindak sebagai pembina upacara dan memberikan arahan yang hampir sama dengan Pak Babinsa. Itu. Dan lanjut untuk yang DMG, kalau pendataan sampai sekarang sudah ada beberapa instansi yang mendata, baik dari puskesmas ataupun dari masyarakat yang swadaya, termasuk dari ABRI dan dari Kostrad. Namun kami belum tahu kapan realisasi untuk SMP 1 Cikajang. Bahkan kami juga kikuk kalau dikatakan bingung itu ketika anak-anak bertanya, Pak kapan ya di kita makan siang bergizinya dimulai? Tidak bisa menjawab karena belum ada kepastian. Bahkan kami suka berceloteh sama anak-anak, coba tanya sama kalau ada yang kenalan di pemerintah di kecamatan ataupun di misalkan di puskesmas, kira-kira ada bocoran. Bahkan sering berceloteh, kamu mah nanti dirapel aja MBG-nya. Karena kan kalau dari tadi dari unsur keadilan kan beberapa sekolah bahkan sebelum tahun 2025 udah mulai. Di sini sekarang sudah pertengahan 2025. Ya, harusnya begitu kan, uangnya ada Pak. Tapi ya itulah hanya celoteh gitu. Jadi
kami hanya bisa menjawab sama anak didik kami ketika bertanya MBG kapan dilaksanakannya, bersabar saja lah secepatnya. Gitu. Itu mungkin. Terus program unggulan daripada sekolah sampai negeri 1 Cikajang ini apa Pak? Kalau program unggulannya Pak di sini itu sesuai kalau misalkan dari visi misi ya, dari visi misi itu kami ingin anak-anak kami memiliki akhlak yang lebih baik Pak. Jadi ya kami berpedoman bahwa akhlak itu nomor 1 ya. Nah, yang kedua baru kami menitikberatkan pada pengetahuan. Nah, untuk unggulan di akhlakul karimah embun pagi itu betul-betul diintensifkan, seperti misalkan kegiatan literasi Quran setiap pagi. Nah, selain hari Senin, kalau hari Senin upacara bendera biasa, hari Selasa, Kamis, Jumat itu literasi Quran. Itu durasi waktunya 20 sampai 25 menit. Nah, dilanjut dengan pembiasaan untuk ingin mengurangi sampah plastik. Jadi kami mencoba mengajak para siswa untuk membawa alat makan supaya kalau mau jajan kayak sebelah gitu tidak menggunakan styrofoam tapi ingin pakai misting yang mungkin bisa dicuci lagi, bisa dipakai. Alhasil sampahnya bisa berkurang gitu. Dan program yang ini yang sampah ini masih kurang, tingkat keberhasilannya masih sekitar 25%. Karena kan di sekolah kami mengingatkan, tapi kalau di rumah orang tua tidak mengingatkan, susah Pak. Susah. Jadi harus betul-betul ada kerjasama. Jadi harus ada kerjasamanya antara sekolah dengan orang tua. Nah itu kalau untuk akhlak seperti itu. Kemudian program ibadah insya Allah di sini setiap duhur salat berjamaah. Walaupun kami belum punya masjid yang kapasitasnya muat untuk semua siswa, tapi kami mencoba menggunakan lapangan. Jadi kami ngampar terpal di lapangan, kami sholat berjamaah di sini. Sementara untuk putri di masjid yang memang sudah disediakan. Nah, sementara untuk pengetahuannya, keunggulan pengetahuan di bidang IPA, matematika, itu terus juga seni itu ada di ekstrakurikuler, termasuk untuk seni untuk bukan seni saja tapi kedisiplinan seperti pramuka, terus juga olahraga, semuanya ada di eskul dan eskulnya sudah tertata insya Allah. Dan inilah hasilnya dari para pembimbing kerjasama dengan seperti piagam sangat banyak nih. Terus ini Pak, jumlah daripada siswa-siswi dari kelas 7 sampai kelas 9 berapa Pak? Itu kalau jumlah pastinya saya lupa lagi, tapi kalau jumlah bisa dicatatannya ada sekitar 1.200 orang. Karena yang tahun sekarang siswanya 40, tahun kemarin juga 40, baru yang kelas 9 itu yang 34 satu tingkatan. Jadi sekitar 1.200 orang. Cukup. Pak, satu lagi, jadi Pak, sekarang kan terkait dengan instruksi dari MK ya, instruksi dari MK, terus instruksi dari Gubernur Jawa Barat, mengenai bahwa sekolah itu gratis. Tapi kan di dalam tanda kutip juga ya Pak ya, di sini kita mungkin dari semua sekolah punya ciri khas masing-masing seperti baju batik, baju olahraga dan atribut. Itu cara untuk menyiasatnya gimana Pak? Kami hanya memberikan arahan kepada orang tua bahwa untuk pakaian-pakaian seragam, kalau seragam yang resmi putih-putih, putih biru, itu pramuka semuanya orang tua mau cari di mana aja, di pasar di mana. Nah, sementara di sekolah itu kalau ada yang mau ya disediakan batik sama olahraga. Sementara untuk mensiasati, karena kita maklum ya bahwa awal tahun itu
bagi orang tua termasuk saya sendiri. Tahun kemarin kebetulan saya anaknya 4 Pak, dan semuanya sekolah gitu ya. Ketika saya mau beli sepatu aja ini saya kan kaget, karena kalau saya biasanya nggak beli sepatu, sepatunya dikasih, tapi pas anak mah beli, pas ditanya berapa, 400 satu orang, yang sudah 1.600.000 4 orang ini. Nah, berkaca dari saya tuh merasa bahwa saya sendiri agak berat. Nah, untuk di sekolah di sini kami menginformasikan bahwa memang ada seragam itu, tapi untuk kelas 7 tidak langsung semuanya harus selesai. Sekarang daftar, sekarang harus beli, tidak. Kami memberikan tenggang waktu sampai sekitar 3 bulan. Nah, untuk kelengkapan atribut pun seperti name tag, untuk kelas 7 itu kami berikan kelonggaran sama seperti itu. Jadi itu sudah berjalan berulang-ulang kalau di SMA 1 Cikajang. Jadi sekarang aja ada siswa yang hari Seninnya kelas 7 masih pakai putih biru karena tidak punya putih-putih ya. Semoga. Jadi kami memberikan keleluasaan. Terus nominalnya berapa Pak? Kira-kira itu? Kalau mau nominal, kebetulan saya kurang tahu Pak. Gitu. Harus ya ditanya dulu ke pihak petugas waras ya. Harus ada. Tapi itu sekarang berupa koperasi apa? Memang sekolah yang mengadakan? Kalau disebut koperasi, memang seperti koperasi Pak. Tapi untuk harga, insya Allah kami tadi, karena kami juga semua di sini punya anak, berusaha untuk saling membantu, tidak membebankan orang tua. Di bawah harga luar ya? Insya Allah Pak, insya Allah. Kalau batik itu kalau tidak salah cuma 80 berapa? 80 ribuan Pak, kalau nggak salah. Untuk yang perempuan laki-laki, untuk yang perempuan itu 90, karena kan perempuan tangan panjang, laki-laki pendek. Iya, beda. Oke. Cukup. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Bapak, alhamdulillah.